Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Malaysia dengan NIM 200590099, berasal dari S1 Manajemen. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang periklanan berguna untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Pemasaran dengan dosen Ibu Susi Evanita. Baiklah, poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian periklanan. Menurut Philip Kotler, periklanan adalah semua bentuk terbayar dari presentasi non-pribadi serta promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu. Sedangkan menurut Monley dan Carla Johnson, periklanan adalah komunikasi komersial dan non-personal yang berkaitan dengan sebuah organisasi yang produknya disaksikan ke target khalayak lewat media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct email, reklame luar ruangan, serta kendaraan umum. Kemudian poin kedua, yaitu tujuan dan fungsi iklan. Menurut Kotler tahun 2011, kemungkinan tujuan dari periklanan adalah yang pertama itu memberikan informasi. Maksudnya di sini yaitu menginformasikan pasar tentang produk baru, kemudian mengemukakan kegunaan baru sebuah produk, lalu menginformasikan perubahan harga ke pasar, lalu menjelaskan cara kerja produk, kemudian menggambarkan jasa yang tersedia, lalu memperbaiki kesan yang salah, mengurangi keraguan pembeli, dan membangun citra perusahaan. Lalu yang kedua, memujuk. Di sini maksud dari memujuk yaitu membangun preferensi merek, mendorong agar beralih ke merek Anda, mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk, membujuk pembeli untuk membeli barang, membujuk pembeli untuk menerima kunjungan. Lalu yang ketiga yaitu mengingatkan. Maksud dari mengingatkan itu adalah mengingatkan pelanggan bahwa produk bisa saja dibutuhkan dalam waktu dekat, kemudian mengingatkan pelanggan di mana harus membeli produk agar tetap diingat pelanggan maupun penjualan sedang sepi. Lalu fungsi iklan. Fungsi iklan itu memberi informasi, bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. Lalu mempersuasi. Yang kedua, iklan yang efektif memiliki bertujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang dibawakan. Yang ketiga, yaitu mengingatkan. Hal ini dilakukan agar merek suatu produk tersebut terus diingat oleh masyarakat. Yang keempat, yaitu memberikan nilai tambah. Ini memberikan nilai tambah bagi merek dengan mempengaruhi pandangan konsumen. Iklan yang efektif dapat mempengaruhi konsumen untuk melihat produk tersebut menjadi elegan, modis, bergengsi, dan lebih unggul dari produk pesaing. Lalu yang terakhir yaitu mendampingi. Fungsi mendampingi adalah iklan dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan promosi. Lalu poin selanjutnya yaitu adalah tujuan iklan. Tujuan iklan itu ada 4. Yang pertama adalah memperkenalkan suatu produk agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan suatu produk. Lalu yang ketiga, membangun kesadaran akan satu merek. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan dengan menyampaikan nilai pelanggan. Lalu poin ketiga yaitu anggaran iklan. Menurut Investopedia, anggaran iklan atau budget iklan adalah pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan keperluan promosi untuk periode tertentu. Anggaran ini mencakup dana perusahaan yang akan dialokasikan untuk mencapai objektif marketing. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar anggaran iklan diantaranya adalah yang pertama yaitu tujuan marketing. Di sini kita membutuhkan strategi iklan yang berbeda pula sehingga akan menentukan berapa besar budget yang dibutuhkan. Yang kedua itu target pasar.
Kita menentukan target pasar Anda mulai dari usaha, domisili, status ekonomi, dan seterusnya. Lalu medium dan metode iklan. Iklan digital misalnya memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga besar budget bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Lalu jenis produk, kemudian ekspektasi keuntungan dari iklan. Lalu poin selanjutnya itulah jenis iklan. Jenis iklan terbagi atas 5. Yang pertama yaitu iklan online atau digital. Ini melalui internet, termasuk native ads yang merupakan bentuk adaptasi digital dari advertorial dan konten sponsor dari media cetak. Contohnya iklan Google, iklan medsos, Instagram, Facebook, LinkedIn, dan lain-lain. Yang kedua itu iklan mobile. Iklan mobile ini melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet dan perangkat lain dengan konektivitas internet. Contohnya iklan aplikasi, iklan medsos. Lalu yang ketiga iklan media cetak. Ini dimuat dalam media cetak fisik seperti koran, majalah, tabloid, brosur, atau flyer dan poster. Yang keempat iklan broadcast. Iklan ini dalam bentuk komunikasi massa untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Contohnya televisi dan radio. Lalu yang terakhir iklan outdoor. Iklan outdoor ini adalah bentuk metode iklan yang ditarik untuk audiens yang berada di luar rumah. Contohnya billboard, spanduk, poster, dan iklan di kendaraan. Lalu poin selanjutnya adalah riset periklanan. Riset periklanan ini penting untuk dilakukan agar dapat memahami dengan lebih baik seberapa efektif iklannya dan perubahan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja iklan. Lalu bentuk-bentuk umum riset periklanan, yaitu ada 2. Yang pertama riset media. Ini mengukur komposisi dan jumlah audiens pada semua media sebagai dasar untuk menentukan perangkat. Lalu yang kedua itu riset pesan, menguji efektivitas pesan periklanan. Lalu bidang riset periklanan terbagi atas 5. Yang pertama yaitu target market research. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengenal lebih baik siapa yang menjadi konsumen dan calon konsumen dari produk yang akan diiklankan. Lalu yang kedua competitive activity research atau analisis situasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi persaingan produk yang akan diiklankan. Lalu yang ketiga positioning research. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap merek atau produk yang akan diiklankan. Lalu yang keempat itu pretest message research. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran iklan sebelum iklan tersebut dipublikasikan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran efektivitas pesan tersebut sebelum dipublikasikan. Metode pretesting dilakukan di laboratorium, misalnya eye movement cameras, kemudian pupilometer. Lalu yang terakhir yaitu positioning advertising copy testing atau PAC. Dokumen rumusan agen-agen periklanan sebagai standar industri riset pesan. Prinsip dari positioning advertising copy testing